Ada kacang, ada coklat. Sama kekurangan kemarin. Langsung borong. Ya, borongnya udah kemarin duluan. Sekarang tambahannya aja. Dong bilang. Bang Udin sopir beken. Bang Udin sopir beken. Ya. Makasih Ken. Ya, beberapa. Makasih. Oh lagi live. Oh iya, ada yang lagi live di TikTok. Iya, aku lagi live. Halo, Bang Markum pergi nyari obat. Obatnya jamu dari Bunaken. Assalamualaikum para sahabat. Ketemu lagi dengan saya, Bang Udin, si sopir beken. Sahabat, hari ini saya balik lagi ke bengkel. Seperti saya bilang kemarin, rencananya hari ini saya mau ngecek engine indikator yang selalu hidup di speedometer, jadi bagian RPM. Kemarin saya udah keuling, tapi seperti saya bilang kemarin kesorean, padahal baru jam 3, katanya udah nggak memungkinkan karena closing itu tutup jam 4. Hari ini saya nih jam berapa nih, jam 10, saya coba keuling lagi, karena ternyata di bengkel lain, bengkel umum itu datanya nggak ada ya, data buat scanningnya itu nggak ada katanya. Saya udah coba kemarin ya. Nanti sesampainya di bengkel saya akan sharing-sharing lagi apa sih problemnya setelah di scanning. Nanti saya akan share lagi ke sahabat-sahabat sekalian. Ini agak macet karena ada penyempitan jalan, ini ada perbaikan drainase ya. Sebelumnya saya mau ngisi bensin dulu. Itu dulu ya sahabat-sahabat, nanti kita lanjut lagi. Beberapa menit kemudian. Ya guys, sahabat, kita ternyata harus daftar. Ini saya baru pertama kali nih servis di Wuling. Ya, nanti kita lanjut ya. Oke. Ya sahabat, ini saya udah di bengkel resmi Wuling. Ya, mobil saya udah diperiksa. Tadi saya dari pendaftaran dulu. Ini sekarang saya sama mekaniknya. Nggak apa-apa kan saya ngambil ini kan? Iya, saya tadi udah izin juga sih. Ya, jadi keluhan saya itu adalah engine indikator yang ada di RPM display itu selalu hidup. Udah berapa hari itu saya pakai. Jadi saya khawatir ada problem-problem yang serius begitu di mobil saya. Ini bukan barang saya kan? Gimana? Oh bukan Pak. Oh bukan. Oh jadi saya mau belum dipegang ya sama mekaniknya. Ya. Ya sebentar lagi paling ya. Kita tunggu aja. Oke, sahabat, nanti saya lanjut lagi ya. Beberapa saat kemudian.
Ya, ini sahabat proses buat scanningnya. Ya, kalau di bengkel-bengkel lain itu belum ada datanya karena saya udah ngecek duluan. Jadi cuma ada di bengkel resmi. Ya Mas ya, ini dengan Mas siapa? Ya, Hasan Pak. Siapa Pak? Hasan. Mas Hasan. Ya. Ya, ini dari Wuling resminya. Ya, saya sih berharap nggak ada problem yang serius begitu. Biasa berapa lama Mas scanning begini Mas? Kalau scanning ini sih 30 menit sudah udah. 30 menitan ya. Ini Mas saya shoot nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya itu sahabat ya. Oh iya silakan. Ya ini Mbak adminnya lagi mau ngecek data. Ini kalau datang ke bengkel Wuling jangan sore, jam 3 itu udah last order ya, udah terakhir. Malah udah nggak bisa ya Mas ya. Jam 3 udah nggak nerima ya? Ya. Udah. Iya. Closing jam 4 ya? Ya. Ya buat sahabat-sahabat yang punya unit Wuling yang barangkali belum tahu, khusus di bengkel Wuling jam 3 itu udah kesorean kalau mau servis. Ini sebelumnya pernah di repair ya, Pak? Hah? Ini sebelumnya pernah di repair ya? Wah, saya kurang paham dah. Saya itu tangan kedua, Mas Hasan. Ya. Apa namanya? Saya belum pernah ngecek-ngeceknya ini. Ini juga saya belum lama ngangkatnya. Kenapa di situnya? Itu apa namanya? Indikator sensor apa? Camshaft ya. EAT ya? Yang Hah? Ya unit pertama ini Mas. Ini kabelnya ada yang udah itu ya, Iya, sambungan ya. Bekas sambungan. Bekas sambungan. Ini nggak disolder, cuman diikat doang. Ini yang apa namanya sensor ke ECU ya? Iya, nanti di sini dia ngasih invertan ke ECU, dari ECU nanti ke instrumen cluster yang buat nyalain check engine. Oh gitu. Dia ada dua ya, kanan kiri itu ya? Iya, intake sama exhaust. Cuman yang dari kebacanya sih dari exhaust. Ini yang dari intake-nya nih. Cuman yang intake itu kayak gini. Pas. Harus emang benar-benar kencang kalau misalnya habis sambungan. Dia emang benar-benar harus disolder kalau misalnya. Oh gitu. Iya. Dia akan ngaco jadinya ya. Saya sih belum pernah megang-megang itu Mas. Kamu belum pernah.
Itu juga ngaruh ke RPM juga ya? RPM tinggi ya? Kalau ke RPM enggak sih, cuma Enggak. ke check engine ya. Nanti ke apa masukkan oli yang ke engine bacanya kurang. Oh, kurang tepat. Di ininya apa? Di Ah. subnya. Pendek lagi tuh kabelnya yang di sananya ya. Iya. Ya, jadi kabel sensor yang satu itu udah sambungan. Ini berpengaruh sama sensor indikator-indikator yang ada di kabin. Ya, coba aja kita lihat. Mudah-mudahan sih nggak ada hasil scanning yang nggak ada kendala yang berarti. Nanti kata sih terus itu bisa di reset. Ya, sahabat sopir beken, mudah-mudahan di sini nggak lama saya di bengkel, karena memang hari ini saya ada agenda buat ke Tamrin City. Tapi hari ini juga saya nggak ada agenda buat buat ngebit. Jadi ya santai-santai aja sih, cuma buat persiapan penjemputan hari Sabtu di bandara ya, yang baru pada pulang umroh. Begitu dulu ya sahabat ya, nanti saya lanjut lagi. Ya sahabat, ternyata buat scanning itu bukan hanya scanning di dalam aja, di sini juga sensor-sensornya diperiksa juga, karena memang unit udah lama. Kalau itu apanya mas? Gimana Pak? Itu apanya? Ini exhaust camshaftnya Pak, Oh, yang buat tekanan oli. tekanan olinya. Jadi semua yang berhubungan sama indikator engine itu diperiksa ya. Salah satu ini ya. Iya. Oke. Wah, semprot banyak kok. Bisa. Ya begitu sahabat. Jadi untuk memastikan hasil scanning itu akurat, jadi banyak instrumen-instrumen yang juga diperiksa, seperti ini ya, yang untuk tekanan oli ini diperiksa, disemprot dulu. Sama mas siapa ini mas? Mas Bahrul lah. Mas Bahrul ya, yang satu Mas Hasan ya, lagi nyordel itu sensor, saya lupa tadi namanya sensor apa dah. Ini yang soket intake camshaft. Oh iya ya. Ya jadi kabelnya itu sambungan buat memastikan sensor itu berjalan baik. Ya sambungan itu harus disordel dulu katanya. Ya ini hasil scanning juga masih terus berjalan. Terus sahabat ya, soketnya itu ada di bawah tuh. Kelihatan nggak ya? Oh, soket khusus buat Convero. Cortez sama di sini juga ya, Mas? Almas sama di sini juga ya. Oke. Ya, cuma memang baiknya di bengkel resmi. Karena kalau di bengkel lain ya pengetahuan saya memang belum ada, datanya itu belum ada.
Dan nanti saya kasih tahu biayanya untuk scanning. Mungkin barangkali sahabat-sahabat sekalian merasa atau berpikir bahwa servis atau scanning di bengkel resmi itu mahal. Nanti kita dengar sendiri ya dari bagian adminnya. Oke, nanti kita lanjut ya, sahabat. Jadi sahabat, record indikator yang engine itu, scanningnya itu ya seperti ini. Apa mas itu problemnya mas? Ini dari genset pak. Hah? Dari exhaust, solenoid exhaust ini Exhaustnya. ya ada problem. Jadi berarti tinggal di reset doang, bukan? Kalau misalnya di sininya history bisa langsung di reset pak. Kalau misalnya current atau intermittent itu harus dicari dulu masalahnya pak. Oh gitu. Iya. Ya syukur deh. Ya jadi sahabat, nggak selamanya kalau indikator engine itu nyala itu ada kendala yang serius ya. Iya pak. Ya jadi dia diagnosa dulu, diagnostik. Hasilnya akan kelihatan di situ. Ada yang tinggal nanti di reset. Kalau memang misalnya ada kendala yang serius, baru akan diberesin. Gitu sahabat ya. Ya sekedar sharing, barangkali sahabat-sahabat juga ada yang mengalami kendala yang sama. Ini Mas Hasan lagi nyambung kabel ngortel kabelnya, kabel sensor. Berarti kalau exhaust berarti tuh panas itu berlebih ya, pengaruhnya ke situ ya. Kalau exhaust buat ngukur tekanan juga solenoid pak. Oh gitu. Iya. Sirkulasi. Udah hasilnya itu udah fix ketahuan gitu ya. Udah pak. Oh. Makanya ini di set dulu filenya pak biar kalau ada kendala lagi kita bisa lihat-lihat lagi. Iya. Oke, filenya di save dulu biar nanti ada historinya gitu ya. Iya pak. Iya. Oke. Siap. Ini dia sahabat ya. Hasilnya udah ada, katanya exhaustnya. Jadi tinggal di reset aja. Ya, itu informasi yang saya terima dari mekanik. Oh ya sahabat, ini bengkel wuling atau dealer wuling di daerah Ciledug. Ciledug kebetulan nggak jauh dari tempat tinggal saya. Oke ya, saya sudahi dulu, nanti kita lanjut lagi. A few minutes later. Ya sahabat, tadi sama-sama kita udah lihat proses scanningnya, dan juga tadi kita lihat ada sensor yang memang kabelnya itu sambungannya kurang maksimal ya. Nah ini buat info buat sahabat-sahabat yang mungkin punya masalah yang sama, barangkali belum tahu. Jadi yang pertama adalah
untuk scanning Wuling Convero, sepengalaman saya memang belum ada di bengkel-bengkel lain, jadi memang adanya di bengkel resmi ya. Dan mungkin barangkali di pikiran sahabat-sahabat bahwa bengkel resmi itu mahal ya. Ini kita dengar sendiri dari Mbak siapa? Anggita, Mbak Anggita ya. Biaya scanning berapa Mbak? Cuma 50.000 ya sahabat. Jadi biaya scanning itu cuma 50.000, terkecuali memang ada problem lain ataupun ganti spare part gitu ya Mbak ya, Anggita ya. Tergantung dealernya ya. Oke, jadi kisarannya kurang lebih begitu, nggak terlalu mahal ya, nggak seperti mungkin ada bayangan, wah scanning untuk scanning aja 200.000 apa 300.000 ya. Begitu sahabat, ini saya kebetulan di bengkel resmi dan dealer Wuling dekat rumah saya di daerah Ciledug ya. Mungkin Mbak Anggita mau ada sepatah dua patah kata ya, silakan. Iya dia ketawa. Ya udah kalau gitu bilang aja begini Mbak, Bang Udin sopir beken gitu aja. Bang Udin sopir beken buat channel saya. Bang Udin sopir beken. Oke ya. Terima kasih Mbak Anggita ya. Ya segitu dulu dari saya. Nanti habis ini kita lanjut, kita ke mana tadi saya bilang, saya lupa dah. Saya mau ke Tamrin City ya, saya nggak ngebit dulu. Oke, dadah, assalamualaikum. Ya sahabat, saya masih nunggu selesai pengerjaan dan laporan. Saya lagi nunggu di kasir nih, di ruang tunggu ya. Ya ini ruang tunggunya, hasilnya kelihatan ya. Nah kebetulan saya juga lagi bikin kopi. Jadi di Wuling saya begini, di ruang tunggunya itu ada kopi. Ya ini kita lihat dulu ya. Ada kopi, ada teh, ya, ada air mineral. Ada biskuit juga ya yang disediain buat konsumen yang servis unitnya di sini. Ya sambil nunggu kita ngopi-ngopi dulu ya. Oke, nanti kita lanjut. Ya ngopi dulu sahabat ya. Ya karena ruang tunggunya sangat bersih sekali, jadi bagi yang suka merokok ya bukan di tempatnya. Tadi sih kelihatan no smoking ya, no smoking. Mana sih kalau nggak kelihatan? Oh gelap sahabat tuh, no smoking di sini. Lanjut ngopi sahabat-sahabat ya. Alhamdulillah. Ya ini sahabat mungkin nggak percaya. Ini kwitansinya untuk pembayaran scanning cuma 50.455 ya.
Kelihatan kan? Tuh. Ini di bengkel resmi dengan pelayanan yang sangat memadai ya. Ruang tunggunya apa namanya tadi? Ada kopi, ada teh, ada air mineral, ada juga biskuit ya. Tempat nyaman, ber-AC dan pelayanannya ramah. Begitu ya. A few moments later. Sahabat, alhamdulillah indikator engine yang nyala terus udah di reset ya, jadi udah nggak ada. Dan juga alhamdulillah nggak ada apa namanya problem yang berarti ya. Kita cabut dulu dari bengkel, kita langsung menuju ke Tamrin City. Oke. Halo sahabat, ini saya baru selesai dari bengkel Wuling. Tadi scanning seperti saya udah sampaikan sebelumnya. Saya nggak sangka juga kalau biaya scanning cuman 40 sekian ribu total sama tax ya kalau nggak salah, jadi 52.000 ya. Cukup mencengangkan. Kemarin saya juga sebetulnya udah coba ke bengkel lain, bengkel umum ya. Udah ada estimasi gambaran itu, scanning itu di bengkel yang lain, saya nggak sebutin namanya, itu 150.000 ya sahabat ya. Nah, kenapa saya nggak jadi? Itu nggak jadinya itu lantaran memang data untuk scanning Wulingnya memang mereka belum punya ternyata. Itu sahabat ya. Jadi akhirnya saya hari ini saya kembali ke bengkel Wuling dan ditangani. Servisnya memuaskan dan harganya juga ya seperti saya bilang tadi, nggak nyangka sangat murah kalau saya bilang ya, cuma 50 ribuan. Nah ini sekarang saya sedang menuju ke Tamrin City ya, ada keperluan, ada yang mau dibeli ya. Begitu dulu ya sahabat. Wah ternyata macet ya. Beberapa jam kemudian. Halo, Bang Markum pergi nyari obatnya jamu dari Bunaken. Assalamualaikum para sahabat, ketemu lagi dengan saya Bang Udin, si sopir beken. Seperti saya sampaikan tadi dari bengkel, saya menuju Tamrin City. Ya emang mau belanja beberapa keperluan yang masih kurang. Halo Bunda Neni, terima kasih ya. Ya. Ya ini yang saya beli itu ada kacang, ada coklat. Apa kekurangan kemarin? Langsung borong. Ya borongnya udah kemarin duluan. Sekarang tambahannya aja. Dong bilang, Bang Udin sopir beken. Bang Udin sopir beken. Ya. Makasih Ken. Ya beberapa. Oh lagi live. Oh iya, ada yang lagi live di TikTok. Iya, aku lagi live ya. Masih di pesan berapa gram? 500 gram cantik. pengen yang ikut. Cuma jagain yang kecil juga di rumah. 500 gram kakak cantik Ya. yang kismis panjang. Ya begitu dulu sahabat ya. Jadi ada beberapa item keperluan apa namanya yang kurang-kurang ya buat besok tamu pada datang. Ini kakak cantik kismis. Insya Allah mudah-mudahan hari Sabtu udah di Jakarta, Ya. udah di bandara. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin. Ini Neng Sopi. Ya.
anak ya. Iya, Neng Hana Boleh ya. banget nih kakak cantik Iya. ya. Untuk harganya udah murah. Ya, ini yang Untuk punya kakak cantik. Kapan lagi saya? Nina Mandiri ya. Nina Mandiri. Ya, Nina Mandiri ada di Jadi Tamrin teman-teman City. boleh banget nih, teman-teman, Blok kalau apa? misalnya Blok G? teman-teman G2. boleh Blok bersama G2 cantik. nomor 1 Untuk ya. kismis panjangnya itu Barang murah meriah semuanya. ya kakak Walu, Ya. boleh banget kalau kakak Walu mau. Bukan lagi iklan ya, sahabat ya. Saya karena saya beli di sini. Awalnya saya itu Ya. belinya Kalau lewat Kakak Walu mau, boleh Shopee banget kakak langsung cantik ya. Iya. Shopee Pokoknya langsung harganya terus udah di murah situ banget kalau Kakak Walu ya. ada alamatnya, seksinya aja biar bisa nyicip-nyicipin. Harganya udah murah banget. Ya begitu dulu ya sahabat ya. Saya mau transaksi dulu. Sip. Ada yang belum saya bayar. Habis itu saya mau sholat ya. Boleh banget. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. A few minutes later. Halo sahabat. Saya habis dari Tamrin City seperti saya sampaikan sebelumnya. Ya, saya ada keperluan buat apa namanya? Beli untuk oleh-oleh umroh. Ada beberapa kekurangan. Sebenarnya bukan kekurangan sih, kebetulan juga kan ada box yang souvenir tuh. Ternyata pas sampai di rumah setelah apa namanya, dilipet-lipetin, ternyata ada yang kurang. Sekalian juga memang buat beli suguhan buat tamu nanti pas istri saya pulang umroh. Ya, jadi ya itu tadi saya beli apa tuh? Beli kismis. Ya nggak banyak lah. Beli kismis, terus beli coklat, terus beli kacang Arab. Tapi kacang Arabnya bukan yang biasa, yang rasanya dimakannya kayak apa sih, kayak makan sagu ya kita. Kacang Arabnya kacang Arab yang goreng, karena selisihnya juga nggak terlalu jauh, cuma 10.000 per kilonya. Tuh, terus saya beli kurma. Ya, kurma di rumah udah ada sebetulnya mah buat untuk sajian, tapi saya beli lagi kurma. Itu kurma yang nggak lengket, rasanya juga nggak terlalu manis. Apa namanya itu, kurma Tunis yang masih ada tangkainya. Itu terus udah saya pulang ini sekarang. Agendanya memang cuma 2 hari ini, yaitu ke bengkel dan ke Tamrin City. Buat catatan buat teman-teman, mungkin barangkali berguna apa yang saya share. Pertama adalah ternyata untuk scan mobil ya, yang seperti saya bilang sebelumnya, mobil saya itu perlu di scan karena indikator engine-nya itu nyala terus. Biasanya kan cuma di starter doang nyala terus kemudian mati. Ini mah nyala terus. Nah, indikator itu nyala, tentunya ada sesuatu. Dikhawatirkan itu ada sesuatu yang serius, masalah yang serius, makanya saya scan. Kemarin saya udah ke bengkel Wuling tapi kesorean. Jadi kemarin saya ke bengkel umum. Nah, dimintain apa? Dikasih tahu harganya, harga scan itu 150. Gambaran saya buat gambaran. Berarti tadi pagi gambaran saya buat ke bengkel Wuling, kisaran harga saya pikir mungkin lebih mahal lah, 50.000 gitu ya. Jadi 200. Ternyata nggak disangka-sangka itu cuman 50.000, sahabat-sahabat ya. Biaya scan untuk mobil saya itu Wuling Convero cuma 50.000. Nah, jadi pertanyaan, kenapa kemarin saya nggak jadi di bengkel umum? Karena di bengkel umum ternyata
mekaniknya itu laporan lagi, katanya datanya belum ada, data wuling di bengkel umum, di bengkel itu ya. Ya udah, dikarenakan nggak ada ya udah saya akhirnya tadi pagi balik ke bengkel wuling. Yaitu alhamdulillah biaya cuma 50.000 dan nunggunya enak, kita bisa sambil ngopi, bisa ada disediain teh juga, ruang tunggunya ber-AC. Ya mungkin barangkali ada sahabat-sahabat yang punya keluhan yang sama dengan saya untuk mobil ya wuling, ya mungkin bisa jadi informasi yang bermanfaat ya. Itu satu. Yang kedua, sepengetahuan saya dan sepengetahuan banyak orang, bahwa untuk oleh-oleh umroh biasanya itu beli di Tanah Abang ya, pasar Tanah Abang ya, yang udah kita tahu sendirilah bagaimana ruwetnya, super macet ya. Nah ternyata di Tamrin City itu lebih banyak lagi yang jual souvenir, oleh-oleh, baik berupa kurma, kismis, kacang Arab, ya oleh-oleh yang lain-lain lah, kerudung, sejadah, segala macam. Lebih banyak lagi dan tempatnya enak, adem. Mungkin buat alternatif sahabat-sahabat yang mungkin barangkali mau nyari oleh-oleh umroh ya, saya sarankan coba di Tamrin City. Harganya juga murah, jujur harganya lebih murah dari Tanah Abang ya. Saya bukan klien Tamrin City, cuma artinya saya cuma berbagi ya. Silakan cek sendiri aja ya. Itu aja yang perlu saya share ke sahabat-sahabat sekalian. 2 poin yang memang bisa dibilang bagi saya itu penting, dan bagi saya itu saya baru tahu ya. Demikian ya sahabat-sahabat ya. Sekian dulu perjalanan hari ini. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya.